sebelum kami bicara lebih lanjut, kita sampaikan dulu ya mungkin poin-poin perbaikan. Apa saja tuh? Apa saja sih di Stadion JIS yang bisa mendekati atau setidaknya memenuhi standar FIFA untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17. Nih, kami tampilkan paling tidak poin-poinnya. Ini yang pertama ada penggantian rumput. Sebelumnya menggunakan rumput hybrid, kemudian rumput dinilai belum berstandar FIFA, di mana biaya penggantian rumput bahkan mencapai 6 miliar rupiah. Itu poin pertama yang juga di-highlight. Sedangkan kita tahu bersama rumput hybrid ini kan gabungan antara rumput sintesis dan juga rumput alami ya. Iya. Nah, untuk yang poin kedua adalah penambahan akses masuk dan keluar stadion yang memang saat ini hanya memiliki satu akses saja pemirsa, dan akan ditambah 5 akses serta akan dibangun juga ada jembatan dari arah Ancol menuju ke JIS. Memang akses masuk ini menjadi salah satu problem juga beberapa waktu lalu, dan ini yang juga disoroti oleh pemerintah. Poin ketiga adalah perbaikan tempat parkir. Bus pemain informasinya tidak bisa memasuki lokasi parkir, sehingga kemudian harus ada perbaikan di sana, termasuk juga renovasi tempat parkir agar bus bisa mudah masuk, serta kurangnya kapasitas tempat parkir. Memang kan kalau JIS ini dibuat seminimalisir mungkin begitu ya, kendaraan-kendaraan yang masuk sehingga bisa terintegrasi dengan kendaraan umum kan? Ya itu niatnya ya, itu niatnya agar akses di JIS juga lebih mudah. Nah ini adalah jenis rumput lapangan sepak bola, ada beberapa jenis ya. Ini ada Zoysia matrela, ini rumput Manila, ada beberapa sifatnya penjelasan elastis, ya, di betul bawahnya kan? ya. Kemudian berwarna hijau yang cukup pekat dan juga akar rumputnya kuat dan berdaun runcing. Ini merupakan rumput Manila yang memang digunakan di JIS. Kemudian juga ada rumput Bermuda. Bagian akarnya lebih rapuh dibandingkan sebelumnya, dan juga termasuk juga ada rumput gajah. Ini memang rumput-rumput yang biasa digunakan untuk lapangan sepak bola. Ada satu lagi nih, rumput hibrida. Nah ini dia, ya. rumput hibrida, rumput campuran antara rumput alami dengan rumput sintesis yang boleh digunakan di Stadion JIS. Di mana kan informasinya rumput JIS ini menggunakan rumput hibrida, di mana 95% merupakan rumput Zoysia matrela asal Boyolali dan juga 5% merupakan rumput sintesis. Nah, ini ada beberapa stadion Sintesis. ya yang menggunakan jenis rumput tadi. Di Wanda Metropolitan ini Atletico Madrid, kemudian di Bayern Munchen ya. Oke, kita bahas mengenai perbaikan, renovasi, politik ada atau tidak ya di soal perbaikan JIS ini. Kami akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Yang pertama ada Arif Nurul Iman, ini analis politik, juga merupakan Direktur Indo Strategi Research and Consulting. Selamat pagi Mas Arif. Ipsos Indonesia. Ipsos, Oh, oke. Ipsos. Yang kedua ada Bung Tommy Well, ini pengamat sepak bola yang pasti sudah paham mengenai standarisasi FIFA, terutama penggunaan stadion. Saya mau ke Untuk Mas Arif dulu. Iya. Mas, dalam perbaikan JIS ini, Iya. Anda melihat ada unsur politisnya atau tidak? Atau setidaknya ada beberapa tudingan yang menyampaikan bahwa renovasi ini ditujukan untuk quote-unquote gitu ya, mendegradasi Anies Baswedan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Di tengah tahun politik, setiap peristiwa politik bisa dibaca atau dipolitisir untuk kepentingan politik. Kalau konteksnya kemudian renovasi Stadion JIS, jika kita lihat ini diproyeksikan sebagai stadion Piala Usia 17, maka ini adalah sebuah kebutuhan, mengingat ada beberapa standar FIFA yang belum terpenuhi. Karena itu dilihat dari sisi ini sebuah kebutuhan, tetapi karena momentumnya ini di tengah tahun politik, kemudian ada pihak-pihak atau kekuatan atau tokoh-tokoh politik tertentu mencoba mengangkat isu ini agar tentu saja mendapat insentif elektoral atau keuntungan-keuntungan politik lainnya. Saya kira ini secara kebutuhan, secara teknis ini kebutuhan untuk renovasi, tetapi karena momentum politik, maka kemudian ada kekuatan atau tokoh-tokoh politik tertentu mencoba memanfaatkan peristiwa ini. Oke, tokoh-tokoh politik siapa sih yang dimaksud Mas Arif? Kalau yang kita baca di media, PSI itu mengkritik PSI, partai, oh ya PSI, Partai Solidaritas Indonesia Indonesia, mengkritik JSI, dan kita tahu PSI
memang kerap kritis terhadap kebijakan Anies Baswedan, meskipun ini Anies Baswedan sudah tidak menjabat. Momen-momen seperti ini rupanya kalau di tahun politik akan selalu ada. Saya kira akan selalu ada karena setiap peristiwa politik akan dimanfaatkan oleh tokoh politik atau kekuatan politik untuk mendapatkan keuntungan politik, menggandakan elektabilitas, dan tentu saja itu cara menarik simpati publik. Ya, saya mau ke Bung Toel kalau begitu, Bung. Ya. Betulkah kemudian memang JIS yang digadang-gadang pada awal pembangunannya cukup menyuruh perhatian karena kemudian menggunakan rumput saja kan itu menjadi perhatian kan pada saat awal dibangun begitu, menggunakan rumput hibrida, gabungan antara rumput alami dan juga rumput sintetis, merupakan rekomendasi FIFA bahkan. Tapi saat ini seperti ini, Anda melihatnya seperti apa? Iya, polemik ini terjadi selain spektrum politik tadi, menurut saya karena ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai standar FIFA. Ini jadi sensitif, tidak sesuai standar FIFA. Paling tidak dari sudut pandang saya sebagai insan bola, pengamat bola, logika bolanya berbenturan. Kenapa? Misalnya waktu JIS dibangun, kita tahu bahwa menggunakan konsultan internasional Bureau Happold. Desainnya desain Bureau Happold. Siapa Bureau Happold? Bureau Happold paling enggak kan, asal Inggris, ini sudah membangun beberapa stadion internasional. Emirates Stadium, Tottenham Hotspur, Stadion Olimpik London 2012 dia yang bikin. Sekarang lagi bikin Stadion Everton yang baru. Paham dan betul, juga konsultan stadion-stadion di Piala Dunia Qatar 2022. Jadi kan akan terlalu gegabah jika kemudian JIS dianggap tidak sesuai standar FIFA. Betul bahwa formalitas di formal verifikasinya belum. Ini persoalan lain lah. Kenapa sampai saat ini JIS belum diformalkan atau diverifikasi memenuhi standar FIFA. Tapi kita cek misalnya spesifikasi standar FIFA atau yang memenuhi untuk perhelatan Piala Dunia. Di FIFA requirement untuk standar stadion Piala Dunia itu ada kategori 1, 2, 3, 4 gitu loh. Jadi ini kategori 1. Kategori 1 itu kapasitas minimal 40.000. Ini 82.000 single seat. Itu dari segi kapasitas. Sekarang kita ke rumput. Rumput ini kan panggung utama, main stage gitu loh. Mahkotanya lah dari lapangan bola. Karena di sanalah drama legend terjadi atau legend lahir, drama-drama sepak bola lahir, maka main stage itu rumput. Maka begitu rumput dikoreksi kemarin oleh Menteri PUPR, ini maka menimbulkan reaksi karena sensitivitas itu. Kalimat tidak sesuai standar FIFA. Jangankan hari ini, tahun lalu waktu Sekjen PSSI ngomong JIS tidak sesuai standar FIFA, waktu mau uji coba lawan Curaçao, itu kan menimbulkan reaksi juga, resisten. Paradoknya, PSSI-nya waktu itu uji cobanya di Pakansari, yang kalau hujan tergenang airnya. Sementara di JIS, ini kurang dari 10 detik air harus sudah turun. Ini standar lain dari stadion yang sudah memenuhi kualifikasi standar FIFA gitu loh. Hal lainnya adalah fasilitas-fasilitas seperti di gambar ini. Ini kan ruang ganti ada 4. Jadi kalau 2 pertandingan, 2 tim main yang pertama, 2 tim berikutnya datang, mereka sudah punya lagi. Ada dengan fasilitas kelengkapan lainnya lah. Hospitality juga ada dan sebagainya. Bahwa ada kekurangan misalnya di luar akses masuk dan sebagainya, mungkin balik kepada master plan aja mungkin. Bahwa semuanya memang harus terintegrasi dengan pembangunan sekitar, misalnya transportasi tinggal publik. Dilengkapi saja lah fasilitasnya. Ya, transportasi publik dan sebagainya lah. Oke, kalau misalnya pun demikian gitu ya, tadi kalimat belum memenuhi standar FIFA itu akhirnya memunculkan reaksi gitu. Yes. Standarisasi FIFA ini datangnya kapan, Bang? Gitu. Karena kan JIS juga dibangunnya sudah lama ya, gitu. Ada beberapa event di situ. Ya, sebetulnya bisa diajukan, misalnya sejak tahun lalu lah, sejak launching gitu kan. Berkaitan dengan event atau apapun, tapi kan yang harus bisa mendorong itu kan federasi, PSSI. Ya, gitu loh. Jadi itu bisa dikonfirmasi kepada pihak pengelolanya, apakah sudah pernah diajukan gitu loh, untuk bisa di-approve, katakanlah sebagai home base salah satu klub gitu. Dalam konteks ini Persija gitu misalnya, itu juga bisa dikonfirmasi, sudah diajukan belum? Kalau dalam kaitan dengan Piala Dunia ini ya sesegera mungkin lah, datang tim verifikator, technical delegate FIFA untuk Piala Dunia U17 untuk mengecek kelayakan dari JIS. Kita kan ini membahasnya kan Piala Dunia U17 ya. Ada tidak sih perbedaan atau standar-standar khusus gitu, berbeda tentunya dengan Piala Dunia dewasa ya? Ya, filosofi Piala Dunia U17, U20 beda dengan yang senior, yang utama. Karena filosofinya adalah development, pengembangan.
Buktinya negara-negara yang belum pernah lolos Piala Dunia kan dapat kesempatan jadi tuan rumah. Contoh Piala Dunia U17 ini Indonesia negara ke-6 Asia. Kalau Piala Dunia utama yang pernah jadi tuan rumah Piala Dunia siapa? Cuma Jepang, Korea 2002 sama Qatar kemarin kan. Sulit sekali Asia kan, atau jarang sekali. Tapi di Piala Dunia 17 ini negara ke-6 kita. Setelah Cina, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab dan India terakhir 2017. Kita 2023 sekarang. Jadi memang diberi kesempatan oleh FIFA untuk pengembangan. Jadi tuan rumah belajar mengelola turnamen level Piala Dunia, timnasnya di boosting, main di panggung Piala Dunia gitu loh. Jadi standarnya tentu berbeda. Standar requirement-nya juga bisa berbeda gitu. Oke. Baik. Itu secara aspek teknis ya. Tadi saya balik lagi ke Mas Arief. Mas Arief, kalau kita bicara momen di tahun politik pasti akan ada yang memanfaatkan gitu kan. Kalau Mas Arief menyampaikan tadi. Tapi ketika dimanfaatkan oleh siapapun, itu akan mempengaruhi nggak minimal popularitas, kemudian kan larinya pada elektabilitas. Elektoral. Langsung atau tidak tentu akan berpengaruh terhadap elektabilitas maupun popularitas. Dan karena itu saya kira, tetapi masyarakat saya kira juga cerdas, pemilih kritis, sehingga kemudian kalau sebuah peristiwa politik itu hanya sebuah dalam tanda petik gorengan untuk mendowngrade lawan politik, saya kira juga tidak begitu mempan untuk mendowngrade pihak-pihak tertentu atau yang dikait-kaitkan dengan sebuah peristiwa politik tertentu. Bukan tidak mempan, daya gerusnya kurang tinggi. Karena masyarakat kita saya kira sudah informasinya tinggi dengan teknologi informasi. Iya, masyarakat kita sudah cukup mengerti lah ya paling tidak, dan juga sudah cukup kritis. Tapi pertanyaannya justru dengan kondisi saat ini apakah membawa dampak elektoral justru untuk lawan politik, dalam hal ini Anies Baswedan sebagai, ya kita mungkin bisa sebut sebagai korban yang terzolimi begitu. Usai jeda dijawabnya ya Mas, saya sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi. Mas Arief, menyambung tadi, kalau memang kemudian masyarakat kita sudah pintar, sudah cukup kritis, dan juga melihat memang tidak bisa dilepaskan dengan hal politis, ataukah justru ini bisa menambah elektoral untuk lawan politik? Tentu saja untuk melihat apakah ini berdampak terhadap elektoral pada lawan politik atau tidak, itu tentu saja harus melihat survei dulu. Tetapi kita bisa coba analisa bahwa kalau kemudian isu ini tidak direspon oleh publik, tidak dimakan oleh publik, tentu isu ini tidak akan berdampak apapun terhadap elektabilitas baik lawan atau yang coba dihantam. Itu saya kira apakah ini punya dampak atau enggak. Saya kira soal pilihan isu juga menjadi penting. Ketika isu itu sekedar dalam tanda petik gorengan, tentu saja respon publik juga tidak akan positif dan bisa jadi malah sebaliknya. Tetapi kalau kemudian memang sebuah isu atau peristiwa politik itu benar-benar kebutuhan publik dan menjadi atensi publik, tentu saja masyarakat juga akan memberikan atensi dan apresiasi. Karena permasalahan begini Mas Arief, ini tentu makanan publik karena saat ini sedang gencar-gencar membahas mengenai sepak bola dan lain hal. Belum lagi 63% dari pemilih kita adalah para pecinta bola begitu. Iya betul, memang pemilih sepak bola di Indonesia itu cukup besar dan karakternya fanatik, melebihi fanatisme partai politik, sehingga kalau kemudian ada peristiwa sepak bola yang kemudian ditolak oleh tokoh politik, itu bisa jadi akan menurunkan elektabilitas. Kita tahu misalnya Pak Ganjar kemarin statement menolak Piala Dunia usia 20. Israel ya waktu itu ya? Iya, itu dari banyak survei termasuk saya lakukan, itu dia turun secara elektabilitasnya. Oke. Nah, soal satu lagi itu kalau misalnya Mas Arief bilang karena munculnya isu ini kan banyak yang menumpang, ada yang bisa memanfaatkan juga. Tapi kalau misalnya kita tarik ke peristiwa kemarin, ada Ketua PSSI yang juga Menteri BUMN, ada PUPR, ada Menpora yang berkomentar dan hadir ke stadion gitu. Ini kan tanpa mengecilkan arti level Piala Dunia U17 gitu ya. Tapi untuk gestur pejabat datang ke JIS mempersiapkan segala sesuatunya, ini maknanya apa, Mas? Saya kira kalau Menteri PUPR terus Ketua Umum PSSI, saya kira dalam konteks menyiapkan ketika JIS ini diproyeksikan sebagai stadion untuk Piala Usia 17, saya kira sebagai
persiapan untuk melakukan pertandingan itu. Positif artinya? Saya kira positif. Dan saya kira pernyataan Ketua Umum PSSI bahwa sebaiknya kita menunggu rekomendasi dari FIFA itu saya kira lebih objektif daripada kita berpolemik. Oke. Saya ke Bung Toel, Bung. Ya, Soal rumput saja ya. Rumput kemarin saya nggak ngerti ya soal rumput gitu. Tapi begitu melihat di medsos, minimal di Twitter gitu, kok yang dicek cuma di pinggirnya doang, yang tengah dong cek sekalian, satu itu rumput. Kemudian akses, katanya bus double decker nggak bisa masuk ke situ. Kok bisa misalnya stadion sebesar itu dengan akses yang terbatas, kemudian bisa menjadi venue Piala Dunia. Lanjutannya lagi, timnas kita tuh U17 tuh gimana sih dalam kontestasi nanti, dalam turnamen nanti bisa berbicara banyak nggak? yang mana dulu nih saya jawab? Rumput ya? Rumput. Ngebut pertama. Rumput itu kan menurut saya sih kalau langsung menyatakan tidak sesuai standar FIFA agak offside ya. Kalau istilah sepak bola offside Iya. gitu. Prematur offside gitu loh. Jadi memang kemudian seolah diperbaiki bahwa oleh Ketua Umum PSSI lebih baik kita tunggu verifikasi dari Iya. FIFA. Menurut saya itu menjadi lebih bijak lah. Karena FIFA lah yang paling paham soal konstruksi spesifikasi stadion yang sesuai dengan kemauannya atau persyaratannya. Lalu yang perlu dilihat soal rumput adalah konsep keseluruhan stadion ini, desain awal ini yang Bureau Hapol bikin gitu. Lalu juga soal hybrid yang di JIS ini kan lebih cocok untuk daerah pesisir gitu. Seperti Jakarta Utara ini kan menurut saya sih pilihan yang terbaik, atau pasti ada alasannya kenapa pilih hybrid bukan natural misalnya gitu kan. Nah kemarin begitu ada pernyataan mau diganti natural, ini kan maksud saya jangan gegabah, jangan kecepatan supaya nggak offset, itu poinnya. Satu, karena kalimat tidak sesuai standar FIFA itu jadi sensitif. Kan begitu kan, karena ada spektrum politik tadi, seolah mendowngrade dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang bicara yang teknis, timnas U17. Timnas U17 kita memang tidak lolos ke putaran final Piala Asia U17. Asia itu wakilnya 4. Jadi yang masuk semifinal kemarin lolos nih ke Piala Dunia. Piala Dunia nanti di kita. Ada Jepang, ada Iran, ada Korea Selatan, Uzbekistan. 4 tim itu yang lolos. Jadi secara level kompetitif tentu karena kita nggak lolos ke putaran final ya. Jadi intinya begini, kita sih apresiasi sebagai insan bola, kita senang ada turnamen selevel Piala Dunia walaupun itu 17 ada di kita. Tapi pada dasarnya memang kompetisi usia muda kita di usia level ini memang belum tertata rapi juga. Mau bahkan yang level elitnya, elit pro akademi pun belum sempurna. Gitu loh. Tiba masa tiba akal kebanyakan. Bukan nggak ada klub yang nggak punya akademi, tapi rata-rata tiba masa tiba akal. Apa itu maksudnya? Sebulan sebelum kompetisi dibuka pendaftaran, anak-anak SSB seleksi, dapatlah pemain, mainlah kompetisi 2 bulan, 3 bulan, selesai 3 bulan bubar gitu. Itu kan bukan elit pro akademi yang sesungguhnya. Itu faktanya. Suratin tersebar di beberapa provinsi, tapi bobotnya berbeda-beda. Nah itu sebetulnya tugas federasi kalau PIC-nya direktur teknik untuk membenahi itu semua, untuk bikin fondasi yang bagus. Nah sekarang itunya belum dikerjakan, tapi panggung mewahnya udah ada gitu, sebetulnya gitu. Ya nggak apa-apa panggung mewahnya ada, ya mau nggak mau ya kita harus siap aja gitu loh. Ya, artinya karena pertanyaan Bayu agak susah gitu loh. Kan kalau saya bilang saat ini belum siap, ya tega banget gitu gitu ya. Ya artinya kan Indonesia lolos karena sebagai tuan rumah. Yes. Dan harus bersaing juga dengan timnas lainnya. Nah satu lagi tadi yang belum terjawab Bang. Rumput sudah kita bahas, tapi kita merimain soal akses juga gitu. Soal bus double decker lah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya standarisasinya seperti apa, dan JIS sudah punya itu atau belum? Ya saya mengkonfirmasi bahwa dalam master plan yang mengkonfirmasi tentang JIS lah, mencari pengetahuan bahwa dalam master plan yang dibuat katanya ada 4 jalur masuk, bukan 1 yang rambara. Belum selesai berarti ini ceritanya ya? Ya belum terintegrasi semua karena menyangkut juga transportasi publik dan sebagainya. Baik itu yang lewat KRL nanti akan ada masuk ke dalam stadion maupun lewat tol dan sebagainya lah. Detailnya saya nggak ini, tapi disebutkan master plan-nya yang Bureau Hapol bikin juga ada. Bukan hanya 1 gitu loh. Tapi bahwa saat ini katakanlah belum siap atau tersedia terintegrasi semua, yaitu yang rupanya akan disiapkan, akan diperlengkapi.
menurut saya sih itu normal. Tetapi karena ini ada spektrum politik, maka kata-kata renovasi, kata-kata ganti rumput menjadi sensitif gitu loh. Ya, belum lagi kemarin juga Pak Erick Thohir juga sempat sampaikan bahwa kita sama-sama ingin membuat JIS bisa digunakan untuk Piala Dunia U17. Sepakat itu. Itu kan. Tapi kemudian disampaikan pula ada tambahan kalimatnya di sana bahwa kalau saat ini kemudian FIFA mengecek secara langsung di JIS, salaman sama saya akan ditolak. Anda melihat hal itu juga? Saya nggak seyakin itu. Maksud saya gini, harus untuk kita Piala U17 ya kita melihat. Makanya saya bilang filosofi Piala Dunianya harus kita pahami. 17-20 itu development. FIFA tidak punya requirement yang sama seperti Piala Dunia utama. Maksud saya kalau kita bandingkan dengan Berkaca Argentina, itu juga beberapa stadion rumputnya nggak terlalu bagus. Ada Ya, yang gundul-gundul di La Plata, di Santiago gitu loh. Jadi buat saya artinya kita percaya diri lah, apalagi kita kena limpahan. Kita kan status emergensi. Peru nggak siap, kita datang nih. Kan FIFA juga harus tertolong sama kita gitu loh, sama Indonesia. Jadi positioning kita ya, meski ranking kita masih di bawah ya nggak perlu ini banget. Kita respect, kita taat pada aturan FIFA, tapi juga maksud saya karena ada situasi background itu, kita Peru nggak siap loh, lalu Indonesia yang dipilih gitu. Ya artinya kan menurut saya sih standarisasinya itu harus dipahami berbeda-beda. Oke, berarti kalau misalnya memang kita lihat yang tadi Bang Toel bilang ketika Piala Dunia U20 di Argentina lapangannya masih banyak bolong-bolong. Ya menurut saya gitu loh. Ya U17 di JIS ya mewah juga ya Bang ya kalau gitu kan rumputnya mewah itu sih. 80.000 kan? Ini 82.000 single seat kan. Iya. Look, kapasitas penengannya 2.400. Jadi kalau Bayu nonton ke sana, tribun penonton pasti terang. Jadi jangan bawa selingkuhan kalau ke JIS. Kok ininya apa namanya? Bercanda, jokes. Nanti kan kesorot kamera, bahaya itu. Karena terlalu terang gitu. Iya. Ya, jadi kalau mau selingkuh jangan di JIS gitu kan. Jadi ke saya. Mengingat ini Piala Dunia U20 akan digelar November Desember. Yes. Indonesia tentu berada di musim penghujan. Yes. Nah, apa paling tidak kriteria untuk stadion yang akan dipilih nanti? Kalau yang sudah sesuai persyaratan kemarin FIFA standarisasi U20 kan sudah. Berarti oke itu masuk. Tetapi yang natural grass, yang rumput alami, ya waspadalah dengan musim penghujan itu. Drainasenya harus bagus. Apalagi biasanya akan dipakai 2 kali dalam sehari pertandingan. Maka kemudian pilihan hybrid itu pilihan yang paling terbaik, terutama di daerah tropis dan pesisir seperti JIS, Jakarta Utara. Makanya saya pikir pemahaman tentang rumput itu harus utuh dengan konsep awal pembangunan stadion, termasuk yang atapnya penuh. Kan JIS atapnya penuh. Apakah FIFA bisa menyetujui standar stadion yang atapnya cuma barat dan timur? Bisa, nggak masalah juga. Ada stadion yang disetujui juga yang atapnya cuma barat dan timur gitu loh. Jadi sebetulnya tergantung saklek banget gitu ya? Iya, tergantung kebutuhan juga. Apalagi untuk 17 dan 20 masih memungkinkan. Oke, baik saya ke Mas Arief. Ya. Jadi kalau membaca perbaikan JIS bermuatan politis, bisa menjawab ini secara tegas, ada muatan politisnya di sini? Saya kira dari sisi teknis ini kebutuhan untuk mengikuti Piala Dunia usia 17, tetapi karena momentum politik, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk mendapat insentif politik. Jadi tujuannya sebenarnya memang untuk Piala Dunia 17 tapi sambil minum air gitu maksudnya. Oke, tapi sekali Itu lagi dia tadi. mungkin kita juga berharap bahwa Bung Toel, insan sepak bola, kita semua ya pecinta sepak bola, bahwa pelaksanaan Piala Dunia U17 di Indonesia ini bisa menjadi pelaksanaan yang baik, membuka atau memperluas kepercayaan dunia sepak bola internasional pada Indonesia. Bukan begitu, Bang? Betul, jadi trigger, pemacu. Jadi trigger pemacu. Kita menjadi tuan rumah yang baik lah nanti di Piala Dunia U17. Kita tunggu juga bagaimana kemudian nanti sertifikasi FIFA terkait dengan JIS. Itu yang kayaknya lebih bijak ya untuk kita bicarakan. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Sejeda kami akan membahas mengenai polemik Ponpes Al Zaitun. Kita akan hadirkan laporan langsungnya dari Indramayu saat lagi untuk Anda.